Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan mengenai lingkungan organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutiara Zafarani Zahra, NIM 14122001196. Saya Tria Ayu Oktavia, NBI 14122000198. Saya Lutfi Oktavia, NBI 14122000201. Saya Muhandiani, NBI 14123000075. Saya Tata Novadea, NBI 14123000090. Yang pertama yaitu ada pengertian mengenai lingkungan kerja atau task environment. Lingkungan kerja atau task environment disebut juga lingkungan yang berpengaruh langsung kepada organisasi atau direct environment, yaitu unsur-unsur luar organisasi yang secara spesifik berpengaruh secara langsung kepada organisasi. Selanjutnya adalah ada contoh lingkungan kerja fisik. Yang pertama, lingkungan kerja yang berhubungan langsung dengan kerja, seperti pusat kerja, kursi, meja. Yang kedua, ada lingkungan perantara disebut juga lingkungan kerja yang mempengaruhi keadaan manusia, yang mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya bau tidak sedap, suhu sirkulasi udara, tingkat kelembapan, pencahayaan, kebisingan dari getaran mekanik, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama ada faktor lingkungan sosial. Misalnya faktor sosial yang sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan adalah latar belakang keluarga seperti antara status keluarga, jumlah keluarga, tingkat kesejahteraan, dan lain-lain. Faktor status sosial, di mana semakin tinggi status seseorang, maka semakin besar otoritas dan keleluasan dalam pengambilan keputusan. Faktor hubungan industrial di dalam perusahaan, yakni hubungan kerja antara sesama karyawan dan antara karyawan dengan atasan. Yang terakhir, faktor sistem informasi, yang dapat menjamin kecepatan dan kelancaran komunikasi antar anggota melalui penyediaan teknis informasi dan komunikasi, sehingga berjalan lebih nyaman dan tepat. Selanjutnya ada pengertian lingkungan yang berpengaruh tidak langsung atau indirect terhadap organisasi atau lingkungan umum atau disebut general environment. Lingkungan umum atau general environment disebut juga lingkungan yang tidak berpengaruh langsung kepada organisasi atau indirect environment, yaitu serangkaian dimensi dan kekuatan yang luas yang berada di sekitar organisasi yang menciptakan keseluruhan konteks organisasi. Selanjutnya ada contoh lingkungan umum atau general environment. Yang pertama ada lingkungan ekonomi berdampak terhadap menurunnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Yang kedua ada lingkungan sosial budaya. Perusahaan-perusahaan di Jepang jarang melakukan PHK walaupun kegiatannya lagi menurun. Yang ketiga ada lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi khususnya IT menyebabkan pertumbuhan e-commerce, pembelian dan penjualan barang-barang secara online. Selanjutnya, lingkungan hukum. Lingkungan. Cakupannya adalah mulai dari Undang-Undang Dasar, hukum perdata, hukum pidana, dan peraturan perundangan lainnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau PP, peraturan daerah atau perda, dan praktek hukum yang berlaku pada umumnya. Lingkungan alam lingkungan. Terjadinya kelangkaan pasokan bahan bakar, listrik, atau gangguan pada pemasokan pangan dapat mengganggu kegiatan organisasi secara signifikan. Selain itu, faktor alam dapat memberikan pengaruh tidak terduga, misalnya terjadinya banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain-lain. Ini pun dapat mempengaruhi organisasi. Lingkungan global, perbaikan transportasi dan komunikasi elemen lingkungan, serta organisasi bisnis yang satu dengan yang lain tidaklah sama, baik jumlah dan ragamnya, maupun besaran potensi pengaruhnya sesuai dengan perbedaan organisasi dan lingkungan dan kondisi lingkungannya. Pengertian lingkungan internal pada organisasi adalah lingkungan yang berada di dalam organisasi dan secara langsung memiliki pengaruh pada organisasi. Lingkungan internal merupakan seluruh aktivitas yang dapat dikendalikan oleh organisasi dan dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga menciptakan kekuatan atau ternyata dalam pelaksanaannya lebih buruk dari organisasi lain sejenis. Akibatnya, lingkungan internal akan mendatangkan dua dampak, yaitu kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi. Contoh lingkungan internal pada organisasi. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan langkah-langkah mengenai manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas, dan sistem imbalan.
keuangan terkait dengan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Produk dan operasi, yaitu proses, kapasitas, persediaan, angkatan kerja, dan kualitas produk. Pemasaran merupakan proses memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, pendefisian, pengantisipasian, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa. Misalnya analisis konsumen, penjualan produk, perencanaan produk, penetapan harga, distribusi, riset pemasaran, dan analisis peluang. Pengertian lingkungan eksternal pada organisasi adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan, opportunity, dan ancaman threats yang akan dihadapi perusahaan. Terdapat dua perspektif untuk mengkonseptualisasikan lingkungan eksternal. Contoh lingkungan eksternal pada organisasi. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Pesaing, organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbagai dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam membangun di segala bidang. Ini adalah gambaran model lingkungan organisasi. Untuk selanjutnya, gambaran model lingkungan organisasi. Organisasi memiliki hubungan dengan lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah institusi atau kekuatan luar yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Dan menurut Purwanti dan Fakta 2011, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Lingkungan internal meliputi pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Definisi teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 4 jenis. 1. Teori genetis menyatakan bahwa pemimpin dilahirkan dengan bakat alami untuk memimpin, sehingga tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. 2. Teori sosial menyatakan bahwa kepemimpinan terbentuk melalui lingkungan dan kesempatan. Setiap orang dapat menjadi pemimpin jika diberikan bimbingan. 3. Teori ekologis menggabungkan kedua teori di atas, menekankan bahwa bakat perlu dikembangkan dalam lingkungan yang mendukung. 4. Teori situasi menyatakan bahwa kepemimpinan muncul dalam konteks tertentu, tergantung pada situasi yang dihadapi. Jenis-jenis model kepemimpinan. Gaya kepemimpinan autokratis adalah pendekatan di mana pemimpin memiliki kontrol penuh atas keputusan dan kebijakan tanpa melibatkan bawahan. Ciri-cirinya meliputi 1. Otoritas terpusat. Semua keputusan dibuat oleh pemimpin. 2. Komunikasi satu arah. Informasi hanya mengalir dari pemimpin ke bawahan. 3. Pengawasan ketat. Aktivitas bawahan diawasi secara intensif. Gaya ini dapat meningkatkan efisiensi tetapi sering menghambat kreativitas dan menyebabkan ketidakpuasan. Jenis-jenis model kepemimpinan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi dan mengajak anggota tim bekerja sama
mencapai tujuan. Gaya ini menekankan kesetaraan dan konsultasi, di mana pemimpin melibatkan anggota tim dalam merumuskan keputusan bersama. Selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif ditandai dengan kepemimpinan yang jarang memberikan arahan dan menyerahkan keputusan kepada bawahan yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Gaya ini sangat bergantung pada karakter pemimpin dan cocok diterapkan jika staf memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan birokratis, ditandai dengan kepemimpinan yang ketat berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemimpin membuat keputusan berdasarkan aturan tanpa fleksibilitas, dan kegiatan terpusat pada pemimpin dengan sedikit kebebasan bagi bawahan. Ciri-ciri utama termasuk keputusan yang ditentukan oleh pemimpin, standar tugas yang jelas, dan sanksi untuk bawahan yang tidak memenuhi standar kinerja. Selanjutnya itu ada kepemimpinan laissez-faire, mendorong inisiatif anggota dengan minimalnya interaksi dan kontrol dari pemimpin. Gaya ini efektif jika bawahan memiliki kompetensi dan keyakinan tinggi. Pemimpin memberikan kebebasan dalam menjalankan tugas dengan batasan prosedur. Ciri-cirinya termasuk fleksibilitas dalam tugas, penghargaan untuk pencapaian, dan sanksi bagi yang kurang berhasil. Gaya kepemimpinan otoriter, yaitu tipe pemimpin yang memusatkan semua keputusan dan kebijakan pada dirinya sendiri. Pemimpin otoriter mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab, sementara bawahan hanya melaksanakan instruksi yang diberikan. Fokus utama gaya ini adalah pada tugas, di mana bawahan dianggap sebagai mesin yang bergerak sesuai kehendak pemimpin tanpa mempertimbangkan inisiatif dari bawahan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan otokratis. Yang pertama keunggulannya. Satu, meningkatkan kedisiplinan yang tinggi. Dua, pengambilan keputusan yang cepat. Tiga, instruksi yang jelas dari pemimpin sehingga tugas dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Kelemahannya yaitu yang pertama, tenaga kerja cenderung pasif dan tidak kreatif karena mereka hanya mengikuti perintah tanpa berinovasi. Yang kedua, kurangnya rasa keluarga. Yang ketiga, karyawan dapat merasa bosan dan kehilangan motivasi akibat kurangnya variasi dalam pendekatan kerja. Yang kedua ada keunggulan dan kelemahan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama keunggulannya yaitu peningkatan produktivitas tim. Yang kedua melahirkan tenaga kerja yang kreatif. Yang ketiga meningkatkan loyalitas karyawan. Dan yang keempat menciptakan tim yang kuat. Yang kelima membentuk karyawan yang mandiri. Kelemahannya yang pertama yaitu ada proses pengambilan keputusan bisa lebih lama. Yang kedua, konflik berasal dari orang yang tidak ditanggapi. Yang ketiga, tidak selalu efektif dalam situasi darurat. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan delegatif, keunggulan. Satu, memberdayakan anggota tim untuk mengambil tanggung jawab. Yang kedua, mengurangi beban penanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan keterampilan anggota tim. Kelemahannya, satu, risiko kurangnya pengawasan dan kontrol. Dua, dapat menyebabkan anggota tim merasa terabaikan jika tidak ada dukungan yang cukup. Yang ketiga, efektivitas tergantung pada kemampuan anggota tim. Yang keempat, ada gaya kepemimpinan birokratis. Keunggulan, satu, prosedur yang jelas dan struktur dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Yang kedua, pengendalian yang kuat memudahkan pemimpin untuk mengawasi dan mengendalikan aktivitas, mengurangi risiko kesalahan. Yang ketiga, proses yang terdokumentasi dengan baik meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kelemahannya, satu, terlalu banyak aturan sehingga menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, prosedur yang rumit dapat menyebabkan penundaan dan ketidakpuasan di kalangan anggota tim. Yang ketiga, lingkungan yang terlalu kaku sehingga menurunkan motivasi dan kepuasan kerja anggota tim. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Keunggulan, satu, pemimpin menyerahkan keputusan kepada keinginan kelompok sehingga keputusan yang akan diambil menjadi keputusan bersama. Yang kedua, bawahan lebih bebas untuk menunjukkan persoalan yang dianggap penting sehingga proses penyelesaiannya lebih cepat. Yang ketiga, ada kemungkinan bawahan dapat mengembangkan kemampuannya. Kelemahan, satu, tidak mampu melakukan koordinasi dan pengawasan yang baik. Yang kedua, tidak mempunyai wibawa sehingga tidak ditakuti dan disegani oleh bawahan. Yang ketiga, bawahan terlalu bebas tanpa pengawasan. Terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku.
Yang keenam, ada gaya kepemimpinan otoriter. Keunggulannya, satu, efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat, tanpa waktu untuk berkonsultasi dengan orang lain. Yang kedua, mencegah bisnis atau proyek menjadi stagnan karena organisasi yang buruk atau kurangnya kepemimpinan. Yang ketiga, membuat individu, kelompok, atau tim yang tidak kelewatan tenggat waktu proyek penting. Kelemahan, satu, gaya kepemimpinan otoriter berpusat pada satu sosok tertinggi, alias pemimpin adalah penguasa. Selanjutnya ada contoh penerapan jenis-jenis model kepemimpinan pada industri, organisasi, daerah, maupun negara. Satu, gaya kepemimpinan otokratis. Contoh gaya kepemimpinan otokratis dalam industri manufaktur sering diterapkan untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi. Pemimpin memberikan instruksi yang ketat, mengharuskan karyawan mengikuti prosedur tanpa masukan. Hal ini efektif dalam situasi darurat atau saat produksi perlu dipercepat, seperti di pabrik-pabrik yang memerlukan disiplin tinggi. Dalam konteks ini, keputusan cepat dan kontrol ketat membantu mencapai tujuan secara terorganisir. Yang kedua, gaya kepemimpinan partisipatif. Contoh penerapan kepemimpinan partisipatif dalam industri seperti di PT Asri Motor, pemimpin melibatkan karyawan dalam merancang program pelatihan dan pengembangan, sehingga masukan mereka diintegrasikan dalam proses tersebut. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan delegatif. Contoh penerapan model kepemimpinan delegatif dalam perusahaan industri kreatif, di mana pemimpin memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengembangkan proyek baru, mendorong inovasi tanpa intervensi berlebihan, sehingga karyawan merasa memiliki tanggung jawab atas hasil mereka. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratif. Contoh penerapan kepemimpinan birokratif dalam industri seperti pada PT Hansen Industrial Indonesia. Di perusahaan ini, pemimpin menerapkan kepemimpinan birokratif dengan memberikan instruksi yang jelas dan rinci kepada karyawan, serta mematuhi aturan yang ada tanpa fleksibilitas. Keputusan diambil berdasarkan prosedur yang berlaku, dan karyawan jarang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, gaya kepemimpinan laissez-faire. Contoh penerapan kepemimpinan laissez-faire dalam organisasi biasanya digunakan dalam perusahaan startup. Banyak startup menerapkan gaya ini untuk mendorong kreativitas, membiarkan tim mengeksplorasi ide-ide baru tanpa batasan yang ketat, sehingga mempercepat inovasi dan pengembangan produk. Yang keenam, gaya kepemimpinan otoriter. Contoh penerapan gaya kepemimpinan otoriter seperti organisasi militer, di mana dalam struktur militer, pemimpin sering menerapkan gaya otoriter untuk memastikan disiplin dan kepatuhan, di mana bawahan tidak memiliki ruang untuk memberikan masukan. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.